Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Erika Dewi dari Prodi Pendidikan Matematika dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang perbedaan, persamaan, keunggulan, dan kekurangan dari kurikulum 2004 sampai 2015. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan tentang perbedaan dari kurikulum 2004 sampai 2015. Kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Pada kurikulum ini untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran atau pencapaian kompetensi siswa, baik itu secara individual ataupun klasikal. Pada kurikulum ini berorientasi pada hasil belajar dan keberagamaan. Kegiatan belajar atau penyampaian dalam pembelajaran dilakukan dengan pendekatan dan dengan menggunakan metode bervariasi. Pada kurikulum ini, sumber belajar bukan hanya guru, bisa menggunakan sumber lainnya yang dapat memenuhi unsur edukatif, dan penilaian dapat melihat atau menekankan pada proses belajar dan hasil belajar, dan dalam kurikulum ini menggunakan sistem sentralisasi penuh dari pusat. Kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Kurikulum ini mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya, dan mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam menyelenggarakan program-program pendidikan. KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu, aspek bagi kebutuhan siswa. KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%, dan KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Kurikulum 2013 adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek penilaian, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Pada kurikulum ini sangat dibutuhkan keterampilan siswa, dan siswa dapat mengembangkan masing-masing siswa. Kompetensi pada kurikulum 2013, SKL ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Mata pelajaran pada kurikulum 2013, semua mata pelajaran diajarkan dengan mendekatkan saintifik dan ekstrakurikuler. Pada kurikulum ini wajib, contohnya pramuka, wajib pada kurikulum 2013. Kurikulum 2015, kurikulum ini ternyata masih dalam tahap penyempurnaan dari kurikulum 2013. Ujian nasional yang digelar pada tahun 2015 menggunakan kurikulum 2006, yaitu KTSP. Siswa yang sekolahnya sudah menggunakan kurikulum baru melaksanakan 3 semester. Persamaan dari kurikulum 2004 sampai 2015. Sama-sama memiliki tujuan yang sama terhadap kemajuan dunia pendidikan di Indonesia, sama-sama untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkompeten, cerdas, serta memiliki keterampilan untuk meningkatkan kreativitasnya dalam membangun identitas budaya dan bangsa, berbudi pekerti yang luhur dan berakhlak baik, serta bersikap dan berperilaku baik. Kurikulum 2006 atau KTSP merupakan pengembangan dari kurikulum 2004, sehingga jika dilihat dengan kurikulum 2013 sama-sama menampilkan teks sebagai butir-butir KD untuk struktur kurikulumnya, sama-sama dibuat atau dirancang oleh pemerintah, tepatnya Depdiknas, dan ada beberapa mata pelajaran masih ada yang sama seperti KTSP. Keunggulan dari kurikulum 2004 sampai 2015. Keunggulan dari kurikulum 2004 atau KBK mengembangkan kompetensi peserta didik pada setiap aspek mata pelajaran karena bersifat alamiah. Yang kedua, mendasari pengembangan ilmu, pengetahuan, dan
mengembangkan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Keunggulan dari kurikulum 2006 atau KTSP mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah agar lebih meningkatkan kreativitas masing-masing, dapat mengembangkan mata pelajaran, dan mengurangi beban siswa yang terlalu padat. Standar kompetensi memperhatikan kemampuan peserta didik. Kegiatan pembelajaran lebih bervariasi, dinamis, dan menyenangkan. Keunggulan dari kurikulum 2013, yang pertama kreatif dan inovatif, yang kedua pendidikan budi pekerti dan karakter diintegrasikan ke semua program studi. Keunggulan dari kurikulum 2015 berkreatif, pendidikan budi pekerti, seorang guru benar-benar digerakkan menjadi manusia. Sebenarnya keunggulan dari kurikulum 2015 sama juga dari keunggulan kurikulum 2013. Kekurangan dari kurikulum 2004 sampai 2015. Kekurangan dari kurikulum 2004 atau KBK, yang pertama tidak dapat mengembangkan indikator. Yang kedua, urutan standar dan kompetensi dasar sering mengalami perubahan. Kekurangan dari kurikulum 2006, yang pertama kurangnya SDM yang mampu menjabarkan KTSP. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang KTSP 2006. Kekurangan dari kurikulum 2013, tidak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil pada kurikulum 2013. Yang kedua, melihat guru dan siswa mempunyai kapasitas yang sama. Yang ketiga, dikesampingkannya mata pelajaran UN. Kekurangan dari kurikulum 2015 sebenarnya seperti kekurangan dari kurikulum 2015 seperti kekurangan dari kurikulum 2013. Yang pertama, melihat guru dan siswa mempunyai kapasitas yang sama. Yang kedua, materi yang wajib dikuasai oleh siswa terlalu banyak. Kelemahan berikutnya yang dimiliki 2013 adalah terlalu banyak memiliki yang diberikan kepada siswa. Yang ketiga, pihak guru yang cenderung tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kurikulum. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.